Tidak bisa dipungkiri jika para petrolhead dan car enthusiast menganggap tahun 90-an adalah era keemasannya para mobil sport Jepang. Di masa itu, pabrikan otomotif Jepang telah berhasil membuat kendaraan dengan performa hebat berdasarkan pengalaman mereka bertahun-tahun sebelumnya untuk menantang mobil-mobil terbaik dari Eropa. Hingga para pemilik Ferrari zaman dahulu was-was dengan performa mesin-mesin mobil dari Nissan, Mazda, Mitsubishi, Toyota, serta Honda. Berikut 10 mobil sport JDM terbaik era 90-an. Nomor 10, Nissan 300ZX Z32. Saat itu, Nissan berfokus pada mobil-mobil JDM mereka dengan mengeluarkan 300ZX dengan menggunakan Cray 2 superkomputer dan CAD software. Nissan menjadikannya salah satu mobil produksi pertama yang didesain menggunakan alat ini. Itu adalah desain yang benar-benar baru dengan bodi yang sudah membulat disertai lekukan yang tegas. Model generasi kedua ini mempertahankan mesin V6 single turbo dari pendahulunya dengan sedikit improvement, menjadikannya lebih kencang, lebih besar, lebih kuat, dan harga yang jauh lebih tinggi. Pada model twin turbo tersedia varian all-wheel drive dengan nama Super High Chas atau High Capacity Active Control Steering. Varian 300ZX juga tersedia tanpa mesin turbo dengan model hardtop dan convertible. Seperti halnya pada mobil sport pada masa itu, mobil ini dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km/jam hanya dalam waktu 5 detik dengan kecepatan tertinggi 250 km/jam, menjadikannya salah satu mobil sport Jepang tercepat di tahun 90-an. Nomor 9, Honda Integra Type R DC2. Honda Integra Type R DC2 diperkenalkan secara eksklusif ke pasar domestik Jepang pada tahun 95 dan secara luas diakui sebagai salah satu mobil penggerak roda depan terbaik yang pernah dibuat. Varian Type R memiliki mesin standar 200 horsepower dan dilengkapi dengan transmisi manual 5 percepatan, close ratio, dan LSD helix. DC2 adalah peningkatan yang signifikan dari model Integra sebelumnya berkat penambahan performa serta handling. Perubahan lainnya terdiri dari sasis yang diperkuat, bobot yang berkurang berkat penggunaan lapisan kekedapan kabin yang lebih sedikit, kaca depan yang lebih tipis, dan roda yang lebih ringan. Integra Type R DC2 mendapat banyak pujian karena handlingnya yang legendaris dan memiliki mesin high craving, menjadikannya memiliki tempat di antara para mobil JDM terbaik era tahun 90-an. Nomor 8, Subaru Impreza WRX STI 22B. Subaru Impreza yang berorientasi pada performa dirancang untuk bersaing di kejuaraan rally dunia. WRX sendiri adalah singkatan dari World Rally Experimental. Teknologi inovatif seperti konfigurasi penggerak all-wheel drive, suspensi aktif dengan mesin turbo menjadikannya salah satu legenda rally. Untuk varian STI adalah mobil JDM eksklusif dan tidak dipasarkan di luar Jepang. STI merupakan peningkatan dari Impreza WRX standar yang dituning lebih powerful dengan mesin, transmisi, dan suspensi yang disesuaikan dengan rally. STI sangat sukses dalam ajang rally dan populer di kalangan pembalap jalanan. Mobil ini bahkan sering digunakan pada film-film layar lebar. Salah satu contohnya adegan perampokan di filmnya Edgar Wright, Baby Driver. Nomor 7, Honda Civic Type R EK9. Civic Type R adalah versi performa tertinggi dari Honda Civic dan berada di garis terdepan deretan mobil-mobil JDM karena tidak tersedia di pasar luar Jepang. EK9 adalah hatchback 3 pintu dengan bodi yang ringan dan stiff, mesin yang disetel secara khusus, dan rem serta sasis yang ditingkatkan daripada Civic biasa. Varian Type R dirancang dengan gaya yang lebih sporty dengan interior yang menampilkan aksen warna merah dan setir kemudi yang berbalut kulit. Logo Honda berwarna merah digunakan sebagai pembeda dari model Honda lainnya. Seperti saudaranya, Integra Type R, Civic dimodifikasi agar sesuai dengan visi Honda, yaitu sebagai mobil yang mampu berkinerja tinggi di dalam trek balap. Kemiripan lain dari kedua kendaraan ini adalah mesin B16B yang diporting secara handmade. Mesin B16B adalah salah satu mesin yang dapat menghasilkan output tenaga tertinggi sepanjang masa untuk kategori mesin tanpa turbo dengan menghasilkan 190 horsepower. Nomor 6, Nissan Silvia S15. Nissan Silvia langsung menjadi primadona di Jepang dan memenangkan Car of the Year Award pada tahun 89. Coupe sport 2 pintu ini juga membuat kesan yang besar di kancah drifting karena banyak pemilik yang memodifikasinya untuk bersaing di kompetisi Formula Drift atau di Touge.
model 90-an awal, diperkenalkan sebagai Silvia S13 menggunakan mesin CA18 yang kemudian diperbarui dengan mesin SR20 yang juga digunakan pada generasi selanjutnya di S14 dan kemudian S15. Para pembeli saat itu diberikan pilihan mesin 1800cc turbo atau tanpa turbo untuk varian mesin CA dan 2000cc untuk varian mesin SR. Konsumen juga memiliki pilihan transmisi manual 5 percepatan atau transmisi otomatis 4 percepatan. Sekarang, Silvia S15 menjadi favorit di antara para fans mobil JDM era tahun 90-an. Nomor 5, Mitsubishi Lancer Evo 6 CP9A. Rival abadi Subaru Impreza ini memiliki mesin turbo 4 silinder segaris dan gearbox manual 5 percepatan. Generasi ke-6 Evo hadir setelah ada penyempurnaan di bagian cooling system dan engine durability. Evo 6 mendapatkan bentuk baru dengan ukuran fog lamp yang dibuat mengecil dan dipindahkan agak ke pinggir bumper untuk aliran udara yang lebih baik. Pada Evo 6 terdapat Tommi Mäkinen Edition. Nama legenda balap Finlandia digunakan setelah ia memenangkan 4 kejuaraan rally dunia untuk Mitsubishi. Versi ini hadir dilengkapi velg NK putih 17 inci, turbo berbahan titanium, jok yang lebih rendah, dan quick steering ratio. Evo ini yang awalnya adalah edisi terbatas di Jepang, akhirnya diproduksi lebih banyak karena permintaan khusus dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Nomor 4, Mazda RX-7 FD3S. FD3S adalah generasi ketiga dari legenda Mazda RX-7. Mobil sport berpenggerak roda belakang bermesin rotari yang keren ini menarik banyak peminat karena desain yang ramping dan performa yang bertenaga. RX-7 terkenal dengan bobotnya yang ringan, dipadukan dengan twin turbo sequential. Sequential turbo adalah sistem yang membuat kedua turbo dalam satu mesin bekerja secara bergantian, yang artinya RX-7 adalah mobil JDM yang tidak punya turbo lag. Mazda RX-7 bisa berakselerasi dari 0 sampai ke 100 hanya dalam waktu 5,9 detik saja dan mempunyai top speed sampai 250 km per jam. Mazda RX-7 menjadi mobil JDM favorit karena mesinnya memberikan keuntungan finansial bagi para pemiliknya di Jepang karena kapasitas mesin yang hanya di bawah 1500 cc ini membuat pajak tahunan menjadi lebih terjangkau. Nomor 3, Honda NSX NA1. Honda NSX generasi pertama menjadi tren low budget mobil-mobil JDM karena dirancang mirip supercar untuk bersaing dengan mobil-mobilnya Ferrari pada saat itu dan di pasaran terkenal dengan nama supercar harian. Mobil yang punya mesin berada di tengah dengan 2 tempat duduk ini memiliki model mahal layaknya mobil-mobil Italia tetapi dengan harga yang lebih murah. Honda mendapatkan predikat itu karena menggunakan mesin VTEC 3000cc V6 yang powerful dan dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 5,7 detik saja dengan top speed 270 km per jam. NSX dirancang untuk memperkenalkan beberapa teknologi otomotif pabrikan Jepang. Dengan banyaknya material mobil F1 yang diambil, tes langsung dilakukan oleh juara dunia F1 Ayrton Senna di sirkuit balap Suzuka. Mobil JDM terus menunjukkan tren karena Honda NSX adalah mobil produksi pertama yang mengadaptasi bodi semi monokok aluminium. Penggunaan aluminium sebagai pengganti baja menghemat berat hampir 200 kg di tubuh mobil. Hal inilah yang memaksa Ferrari untuk meningkatkan kapasitas mereka. Nomor 2, Toyota Supra MK4. Toyota Supra generasi keempat ini sudah sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Style mengotak pada generasi ketiga digantikan oleh tampilan bulat dan spoiler belakang yang besar. Mobil ini didesain ulang untuk lebih menekankan pada performa dan mengadaptasi mesin 2JZ Twin Turbo yang legendaris. Supra dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 5,1 detik dengan top speed 250 km per jam. Toyota berusaha keras untuk mengurangi bobot model baru ini. Bahan aluminium digunakan secara keseluruhan, penggunaan setir magnesium, tangki bensin plastik, spoiler belakang dengan cetakan gas injection, dan knalpot single pipe. Meski memiliki fitur lebih banyak dari Supra MK3 seperti dual airbag, traction control, rem lebih besar, dan tambahan turbo, bobotnya masih lebih ringan 91 kg. Namun, Supra MK4 lebih berat dari Mazda RX-7 dan Honda NSX, tapi tetap menampilkan handling yang fantastis. Toyota Supra adalah salah satu mobil yang paling dicari di kultur JDM, sampai sering dimunculkan dalam video game seperti Gran Turismo dan Need for Speed, hingga film The Fast and the Furious. Nomor 1, Nissan Skyline GT-R R34.
Nissan Skyline GT-R awalnya diproduksi antara tahun 69 sampai 73 sebagai mobil touring dengan model yang dikenal sebagai Ken Mary. Model ini dihidupkan kembali pada tahun 89 karena Nissan ingin mendominasi ajang motorsport. 3 generasi GT-R terlahir dengan cepat dan menjadi mobil performa andalan Nissan. Model R32 dirancang untuk bersaing dalam balapan grup A, sedangkan R33 diciptakan untuk upgrade style, dan R34 sebagai penyempurnaan berkat sistem analisis lengkap pada dashboard. GT-R memiliki banyak teknologi canggih seperti sistem penggerak semua roda dan kemudi 4 roda. GT-R adalah puncak dari keilmuan motorsport selama 1 dekade dan mengukuhkan status sebagai rajanya mobil-mobil JDM. Nissan Skyline GT-R telah menjadi mobil sport ikonik hingga diberi nickname oleh Top Gear sebagai the only true Japanese contribution in the line of supercars dan oleh Jeremy Clarkson sebagai one of the best cars in the world. Itulah ke-10 mobil sport JDM terbaik era 90-an. Mengingat spesifikasinya yang luar biasa dan populasinya yang jarang di Indonesia, sudah pasti harganya bisa tembus sampai miliaran rupiah. Yang manakah mobil JDM favorit Anda? Komen di bawah jika berkenan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.